Salam damai sejahtera bagi Anda semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah. Saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan renungan firman Allah tentang doa Bapa Kami. Doa mana tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-13. Moga diperkenankan saya akan menyanyikan lebih dahulu ayat-ayat ini, betapapun hanya sederhana saja. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai 13, demikian bunyinya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika pada suatu ketika murid-muridnya itu meminta kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa, seperti Nabi Yohanes juga mengajarkan kepada murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus mulai mengajar doa Bapa kami sebagaimana yang tadi sudah saya bacakan. Saudara-saudara, doa Bapa kami ini kalau kita perhatikan merupakan doa yang sangat sederhana, tetapi boleh saya katakan sebagai komprehensif sekali, menyeluruh, mengena kepada semua bagian, mendasar, lengkap. Jadi luar biasa sekali Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini kepada murid-muridnya. Doa mana masih sangat relevan hingga saat ini, bahkan sampai seterusnya. Saudara-saudara semuanya, apa yang diungkapkan dalam doa Bapa kami itu tidaklah muluk-muluk,
tetapi sederhana saja. Yang intinya pertama memiliki makna sebagai penyembahan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Dan yang kedua merupakan suatu pengakuan kepada Allah. Dan yang ketiga merupakan suatu permohonan kepada Allah. Dan kemudian diakhiri dengan suatu pujian kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, ada yang menanyakan apakah kita harus mengucapkan doa Bapa Kami ini dalam setiap doa-doa kita. Di gereja-gereja tertentu memang hal itu dilakukan. Dan saya sendiri apresiasi terhadap langkah tersebut. Selalu diucapkan setiap kali berdoa. Di samping dengan doa-doa dalam ungkapan-ungkapan dan redaksi-redaksi yang bermacam-macam. Tetapi doa Bapa Kami ini disisipkan di depan, di tengah, atau di akhir daripada doa. Silakan apabila menyampaikan doa kepada Allah dengan cara begitu. Bahkan ada kaum muda yang dia cerita kepada saya, "Opa, setiap kali berdoa saya selalu ucapkan doa Bapa Kami itu berulang-ulang sampai sekian kali." Hal ini mungkin disebabkan karena saya dulu sekolah di sekolah Katolik yang sangat diajarkan tentang doa Bapa Kami ini. Bolehkah begitu dia bertanya? Saya katakan ya sangat bolehlah. Kenapa tidak? Apalagi ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan tentang kalimat-kalimat yang ada di dalam doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Yang pertama adalah, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini adalah merupakan suatu ungkapan penyembahan kepada Bapa. Penyembahan yang mengagungkan Bapa di sorga, yang mengagungkan Allah semesta alam. Jadi namanya dikuduskan, kerajaannya dimohon hadir, kehendaknya dipersilahkan untuk dinyatakan dan dilaksanakan dengan leluasa di atas muka bumi sebagaimana yang terjadi di dalam sorga. Jadi itu merupakan suatu penyembahan, suatu pengagungan kepada Bapa di sorga. Saudara-saudara, di dalam prakteknya doa setiap hari kita orang-orang percaya kepada Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bila berkenan maka kita bisa mengembangkan doa Bapa Kami ini di dalam setiap doa kita. Bisa redaksinya diperluas, diperpanjang. Jadi sesuai dengan isi hati daripada setiap pendoa yang melakukannya. Dan yang kedua adalah berisi tentang permohonan. Dikatakan dalam doa tadi adalah, berikanlah kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya.
Dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini betapa sederhananya pikiran daripada Tuhan Yesus. Dan yang itu diharapkan mengobsesi kita anak-anak Tuhan, supaya memiliki pikiran yang sederhana. Jadi tidak berlebih-lebihan. Berilah pada kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya. Atau berikanlah dalam terjemahan lain makanan yang secukupnya. Jadi tidak berlebih-lebihan. Tidak usah kita menginginkan rezeki yang sebanyak-banyaknya, makanan yang berlimpah-limpah, minuman yang sangat lesat-lesat. Tidak usah, tetapi secukupnya saja. Saudara-saudara, berapakah yang dibutuhkan untuk kita apabila makan setiap hari? Itulah. Itu sebabnya dalam ayat yang lain diajarkan tentang kesederhanaan juga, yaitu supaya asal ada yang dimakan dan dipakai cukuplah. Jadi kita diajari untuk tidak memiliki keinginan yang terlalu tinggi-tinggi, melainkan yang sederhana saja. Kemudian kita belajar tadi adalah permohonan yang berikutnya. Kalau yang pertama mohon rezeki atau makanan minuman, maka berikutnya adalah permohonan tentang pengampunan. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini merupakan suatu rumus, bahkan merupakan aksioma. Jadi tidak terbantahkan mengenai pengampunan. Allah akan mengampuni segala kesalahan kita apabila kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa pun juga tidak mau mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan hendaknya ini merupakan warning bagi kita orang percaya, sehingga kita selalu limpah dengan pengampunan. Jadi kita ini kalau dipikir, kalau diteliti, mana adakah orang yang tidak punya kesalahan? Kita lekat dengan kesalahan-kesalahan. Mungkin kita punya kelebihan, tetapi juga punya kekurangan. Demikian juga orang lain. Orang lain juga kita akui, mereka punya kelebihan, tetapi juga punya kekurangan. Ada kesalahan-kesalahan yang kita buat atau yang orang lain buat. Apakah kesalahan itu disengaja ataukah tidak disengaja? Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan agar supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi di sini saudara-saudara mengandung makna bahwa pengampunan itu tidak harus diminta oleh orang kepada kita. Apakah orang itu minta maaf atau tidak minta maaf, kita harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tetapi kepada Bapa di sorga, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita memohon pengampunan kepada Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa demikian? Lah tampaknya ini memang suatu yang saya katakan tadi aksioma. Jadi merupakan rumus yang tidak perlu dibuktikan, yang tidak terbantahkan. Kita mengampuni orang lain dan kita juga diampuni oleh Bapa.
kita memohon ampun kepada Bapa, tetapi kita mengampuni orang betapapun mereka tidak meminta ampun kepada kita. Ini adalah bukti daripada kerendahan hati. Sifat dari anak-anak Tuhan adalah rendah hati. Dan yang ketiga adalah penyerahan diri. Di dalam doa Bapa Kami itu diajarkan tentang penyerahan diri. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam pelajaran yang saya terima di sekolah teologi dikatakan bahwa ungkapan yang terakhir ini sebenarnya merupakan tambahan yang istilah teologianya adalah doksologi. Doksologi itu adalah pujian tambahan. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak mengajarkan tentang karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi ini adalah merupakan tambahan dari penulis Injil Matius. Tetapi ada baiknya ini kita perhatikan saudara-saudara. Merupakan suatu penyerahan diri. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, jadi itulah doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Silahkan mengapresiasikannya di dalam kehidupan doa setiap hari. Bahkan silahkan untuk mengembangkannya. Kalau doa Bapa Kami diucapkan mungkin cukup 5 menit, saudara-saudara dan saya bisa menyampaikannya mungkin dalam 60 menit dengan cara dikembangkan sesuai dengan isi hati kita masing-masing. Puji Tuhan, saudara-saudara, doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah merupakan doa yang mendasar, merupakan pola doa yang paling benar. Puji Tuhan, kiranya Allah memberkati Anda semuanya. Salam pengabdian.